Haleluya, kita berjumpa di awal bulan Mei ini. Ya, kekasih Tuhan, jemaat yang luar biasa yang diberkati Tuhan. Mari kita terus bersama dengan Tuhan menjalani sepanjang tahun ini bahkan ke depan bersama Dia yang terus menyertai bersama dengan kita. Ya, bulan ini kita terus melanjutkan kembali dalam seri rangkaian Divine Connection. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya, bulan kemarin apa? Ingat gak? Ya, Divine Calling. Dan tindak lanjutnya panggilan Tuhan itu, panggilan ilahi itu akan menolong kita untuk menjalani divine misi. Ya, panggilan kita untuk melakukan misi Allah, misi ilahi dalam hidup kita, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ayo mari semangat ya dalam kegerakan bersama dimanapun kita berada. Ya, mari kita terus ingat kita dipanggil untuk melaksanakan misi ilahi dalam hidup kita. Karena hidup kita enggak tanpa tujuan, hidup kita punya tujuan melakukan misi ilahi. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kesudahan akhir zaman. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus Kristus sendiri, dan kita tahu ini adalah amanat agung di mana Tuhan memberikan amanatnya kepada kita, perintahnya untuk pergi memberitakan kabar baik. Tetapi sebetulnya misi ilahi itu kita tahu, ya, Yesus memang puncak pernyataan dari misi ilahi yang dinyatakan buat dunia. Tapi sejak manusia jatuh dalam dosa, Allah sudah merancangkan misi penyelamatan buat umat manusia. Ya, Kejadian 3 ayat 15, proto evangelism itu udah ada misi ilahi, terus berlanjut. Ya, nabi-nabi semuanya melakukan misi Allah, misi ilahi, dan mereka menubuatkan tentang datangnya penyelamat, yaitu Yesus Kristus. Dan misi ilahi itu digenapi puncaknya dalam kedatangan Kristus Yesus yang menyelamatkan umat manusia. Dan dari bertitik tolak dari apa yang Kristus lakukan, misi ilahi berlanjut. Para rasul, bapak-bapak gereja, bahkan sampai sekarang begitu banyak sekali yang tidak terhitung jumlah misionaris, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang melakukan misi ilahi ini. Ayo jangan ketinggalan. Bapak Ibu juga termasuk di dalamnya. Ayo semangat ya. Kita merupakan, kalau kita boleh menghidupi misi ilahi ini, maka kita itu merupakan satu penghargaan buat kita. Satu pekerjaan yang maha dahsyat. Satu pekerjaan ilahi yang maha luar biasa. Wah Bu, di atas, kalau saya gambarkan, setiap negara punya mega proyek. Ini jauh di atas dari mega proyek. Dari proyek-proyek strategisnya Jokowi, bahkan dunia. No, ini lebih Bapak Ibu. Ini proyek Allah, misi Allah buat dunia. Agar setiap umat manusia tidak binasa. Itu sebetulnya yang Tuhan mau lakukan lewat misi ilahi ini. Jadi mari di bulan ini Tuhan akan perdengarkan kembali panggilannya buat saudara untuk hidup dalam misi ilahi. Itu penting sekali. Buka hati, berdoa kiranya Roh Kudus menolong saya dan saudara hidupi misi ilahi itu. Jadi misi ilahi adalah satu panggilan, tugas mulia yang diberikan langsung oleh Tuhan kepada kita, kepada setiap kita orang percaya. Untuk tujuan apa? Memberitakan Injil keselamatan, kasih karunia kepada setiap manusia, membaptis mereka yang percaya, dan kemudian mengajarkan mereka kebenaran firman yang Yesus sampaikan, kebenaran Allah, agar apa? Segala bangsa, setiap umat manusia itu mendengar dan diselamatkan. Itulah misi ilahi buat kita. Memulihkan dunia, mendamaikan dunia dengan dirinya, dan akhirnya manusia yang harusnya binasa itu boleh beroleh hidup yang kekal. Coba bayangkan, itu adalah satu misi yang sangat teramat mulia, misi yang sangat amat begitu besar dan luar biasa. Dan siapa saya dan saudara hanya karena kemurahan dan anugerah kepercayaan Tuhan kalau kita mau dipanggil terlibat di dalamnya. Yuk siapkan diri, Roh Kudus atas engkau dan saya, dalam hidup engkau dan saya akan menolong kita. Amin untuk firman Tuhan. Exciting melakukan misi ilahi dalam hidup kita.
Haleluya. Salam kegerakan.